Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Hand Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak ada komunikasi, ini yang ada di dalam kedalaman batinnya. Tak ada komunikasi, ini yang ada di dalam kedalaman batinnya. Oke, tak ada komunikasi, ini yang dia rasain, teman-teman. Ingat, pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ya, dan ingat, kalau nggak cocok nggak usah marah-marah, nggak usah ngegas, karena mungkin ada di video lain, atau silakan personal reading dengan tarot reader yang kamu suka. Oke, yang pertama, teman-teman, ada vibrational alignment. Nah, kalau yang Sora rasain di sini, ya, ada vibrasi kamu sama orang ini yang mungkin berada dalam spektrum yang berbeda. Artinya, mungkin di sini ada yang dia lagi turun vibrasinya, kamu vibrasinya lagi naik, gitu loh ya. Tapi di sini ada keselarasan energi, teman-teman, atau keselarasan vibrasi. Jadi di sini ada vibrasi yang berusaha untuk seimbang, teman-teman. Jadi kalau dia lagi naik, kamu lagi turun atau sebaliknya, ya. Tapi di sini ada keinginan supaya vibrasi itu tetap bisa selaras dan sejalan. Jadi sebenarnya batin kalian berharap ada vibrasi yang saling terkoneksi, oke? Karena di sini selaras dan nyambung. Yang kedua, teman-teman, dalam kurang lebih 1 tahun, ya. Jadi mungkin banget, ya teman-teman, dalam 1 tahun ke belakang ini, ya, banyak dari kalian yang mungkin tidak ada komunikasi, saling diam, mungkin ada kendala dan sebagainya. Tapi kurang lebih dalam 1 tahun ini ada sesuatu di antara kalian, ya. Banyak hal terjadi yang mungkin perbedaan vibrasi ini bisa dirasakan dalam 1 tahun ini, ya teman-teman. Banyak hal-hal yang terjadi dalam 1 tahun ini, oke? Di antara kalian yang berdampak sama relationship. Nah, ini apa yang terjadi sekarang ini adalah suatu periode di mana ada sedikit pause, ada sedikit stagnan, ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada minor setback. Jadi mungkin banget di sini ada situasi yang seperti penundaan, tapi sebenarnya ini adalah penundaan bukan untuk benar-benar berhenti dalam satu hubungan, teman-teman, tapi ini seperti ada suatu kemunduran kecil di antara hubungan kalian. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan ini adalah sebenarnya diem-dieman ini cuma sekedar delay, teman-teman. Yang diharapkan bukan untuk selamanya sudahan relationship-nya gitu ya. Oke. Orang ini sedang berusaha fokus sama hidupnya dia dan tetap going on, gitu ya. Artinya di sini ada sisi kamu berdealing dengan seseorang yang menyerahkan energi ini kepada alam semesta, nanti mau arahnya, jalannya dibawa ke arah mana. Oke. Sangat mungkin banget orang ini punya masalah dengan sosok ayah. Artinya bisa saja memang dia ada masalah sama sosok ayahnya, ya. Tapi Kak Sora, dia udah nggak punya bapak dari kecil, dia cuma sama ibunya. Ya sudah, itu ibunya yang jadi bapaknya juga, gitu loh ya. Artinya bisa saja dia mengalami sosok dia sulit berdealing dengan sosok ayahnya, atau ayahnya ini bisa saja menjadi sosok yang tidak ada di dalam hidupnya dia, gitu ya. Ketika kita ngomongin ayah, itu akan menjadi sosok yang lebih tegas, sosok yang mengayomi dengan caranya yang berpikir dengan logika, energi maskulin di sana. Jadi bisa saja memang orang ini adalah energi dari seseorang yang mungkin tidak begitu terarahkan untuk namanya tegas. Ada juga di sini tidak terarahkan untuk yang namanya dekat sama ayahnya. Jadi mungkin untuk belajar ketegasan, sosok yang dipanutin itu mungkin tidak ada, teman-teman, di dalam hidupnya dia. Oke. Orang ini sedang melewati banyak proses pembelajaran, ya, di dalam hidupnya dia, ya. Jadi bahkan relasi atau koneksi kamu sama orang ini membawa banyak pembelajaran buat dia, atau mungkin juga buat kamu, teman-teman, ya. Selain di sini ada isu ayah, di sini juga ada isu ibu, ya. Ada yang terbolak-balik, ada yang punya isu ayah, ada yang punya isu ibu, atau ada isu dua-duanya. Jadi bahkan orang ini kehilangan sosok ayah atau ibu di dalam hidupnya dia. Jadi mungkin banget,
ya. Dia itu nggak dekat sama ibunya, dia nggak dekat sama ayahnya, atau dia tidak ada sosok ibu yang taking care dia, ayah yang taking care dia. Jadi mungkin banget, ya. Orang ini mungkin jadinya kurang tahan di bawah tekanan, karena mungkin nggak ada yang menempa dia. Mungkin ada yang menjadi kurang terarah, kurang fokus, karena mungkin tidak ada yang apa namanya, sosok yang dia panuti, teman-teman, gitu loh ya, atau sosok yang bisa dia kasih. Gini loh, ada beberapa case yang Saudara temuin ya di klien juga gitu ya. Ketika si klien tersebut atau orang yang dealing dengan klien tersebut tidak ada sosok orang tua, jadi itu kayak nggak ada beberapa kayak nggak ada sosok yang ditakutin, kayak nggak ada sosok role model gitu. Jadi sehingga hidup itu mungkin ada yang jadi nggak fokus, ada yang jadi ngerasa nggak punya target, toh tidak ada yang neken gitu loh, dalam tanda kutip ya, nggak ada yang kasih target misalnya ya. Kedewasaan seseorang itu kan beda-beda. Tapi Kak, saya nggak ada orang tua saya bisa kok tetap fokus, tetap apa, ya itu beda ya. Beda kamu, beda orang, beda responnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak dibimbing, nggak dikasih tauin, nggak dicontohin, dia jadi ngerasa nggak ada yang sosok yang dia seganin gitu loh ya. Jadi nggak ada tekanan. Ada nggak kasus kayak gitu? Banyak yang Saudara temuin gitu loh. Pada saat mau selesaiin masalah minta pihak ketiga, nggak ada pihak ketiganya, karena nggak ada sosok yang dihormatin sama dia, diseganin sama dia. Jadi kayak nggak ada yang susah gitu loh. Kalau orang ini mau minta tolong pihak ketiga buat dikasih nasehat, karena nggak ada yang didengerin gitu loh, karena nggak ada panutannya. Bisa nggak terjadi? Bisa gitu loh. Orang ini mungkin banget ya teman-teman berada dalam situasi masalah finansial ya. Artinya orang ini mungkin banget sedang fokus-fokusnya tentang masalah finansial ya. Jadi mungkin sedang membangun finansial atau finansialnya masih naik turun. Orang ini selain finansialnya masih berusaha dia mencari tahu soal kondisi finansial, di sini juga ada orang yang masih berusaha untuk mencari tahu di dalam hidupnya itu ada proses naik turun ya teman-teman. Artinya bisa saja orang ini belum benar-benar memahami apa yang sebenarnya dia mau, apa yang selama ini dia inginkan ya. Oke, orang ini mencoba untuk evaluasi dirinya sendiri. Jadi orang ini tuh dalam diemnya itu menyadari gitu, kalau dia itu masih perlu banyak masalah, masih banyak yang harus dibetulin, dan dia sedang berusaha mencari tahu banyak hal. Oke. Selain daripada itu, teman-teman, di sini ada energi dari meskipun kalian tidak ada komunikasi, sesungguhnya batin dia masih penasaran soal kamu. Dia masih mau tahu soal kamu sekarang keadaannya gimana, kamu sekarang gimana, teman-teman, ya. Hanya orang ini menyadari, aku belum mampu gitu loh ya, untuk memberikan segala apapun yang kamu butuhkan, secara energi, secara materi, secara mentality. Jadi orang ini menyadari dia belum siap gitu loh, dalam berbagai faktor, makanya dia menutup diri dan menarik diri, teman-teman, ya. Dan sebenarnya ketika dia narik diri itu, dia tidak banyak berpikir akibatnya, dia tidak banyak berpikir efeknya. Itu terjadi spontan begitu saja, langsung kayak ya sudah, aku belum siap, aku tarik diri gitu ya. Impulsif ya. Orang ini juga punya banyak sekali, kalian berbagi banyak kenangan bersama-sama ya. Mungkin kalian punya masa kecil sama-sama, kampungnya sama, tetangga sama, latar belakangnya sama ya. Itu sangat mungkin. Oke. Dan ini adalah energi orang yang balik lagi adalah energi orang yang pasrah dan ikhlas. Jadi ini adalah energi orang yang jalannya pun itu pasrah gitu. Ya udah, let it flow aja, ngikutin arus aja gitu ya. Namun dalam 1 bulan ke depan ini akan ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Ya, apa yang akan terjadi? Semoga nanti terbuka ya. Apa yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan? Jadi buat yang nanya, kapan Kak Sora? Kapan? Dalam sebulan ke depan ya. Orang ini mungkin akan kembali kepada kamu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya orang ini ada ketergantungan sama kamu. Codependent-nya. Ketergantungan. Kalau saudara di sini sangat mungkin ketergantungan itu karena bisa saja kamu tuh sudah menjadi sosok ayah atau ibu buat dia. Ini kan ada mami sama daddy issue nih, ya. Kamu selama ini tuh jadi sosok yang selalu mengayomi dia, menjaga dia seperti seorang ayah atau seorang ibu. Jadi di sini memang ada situasi di mana dia itu masih bergantung sama kalian. Tapi di sini juga bisa saja menyatakan bahwa orang ini belum mandiri secara pemikiran, secara finansial dan banyak hal. Oke? Orang ini merasa secara hasrat seksual, ya, kamu adalah yang pas untuk dia.
compatible gitu ya. Artinya secara seksual ini penting nggak Sora? Ya kita ngomongin channel 17 tahun ke atas, sexuality penting, dan dia merasa secara sexuality dia cocok atau sinkron sama kamu atau seimbang. Orang ini tengah memantau kamu dan menunggu, teman-teman ya. Orang ini tengah memantau dan menunggu kapan yang kalau Sora lihat ya tepat untuk dia bergerak ke arah kamu. Jadi orang ini memang lagi stalking kamu, nyari tahu soal kamu. Dan orang ini tuh banyak yang dia pikirin. Artinya orang ini juga kenapa datangnya terlambat. Begitu banyak hal yang dia pertimbangkan. Begitu banyak hal yang dia pikirin, teman-teman. Orang ini punya trauma. Ya, entah dia itu trauma karena ngerasa pernah dikecewain, pernah ditinggalin, pernah mengalami penolakan, mungkin dia pernah susah banget secara ekonomi ya. Jadi kayak takut gitu ya, ngurusin diri sendiri aja belum bisa tanggung jawab, boro-boro untuk tanggung jawabin orang gitu ya, bisa gitu ya. Ada trauma juga yang dia itu selalu disalahin kalau dia itu gagal dalam bertanggung jawab. Jadinya ketika ngambil tanggung jawab baru takut, bisa nggak? Bisa gitu ya. Tuh kan, orang ini banyak yang punya ketakutan sama komitmen, teman-teman. Gitu ya. Kenapa takut sama komitmen? Ya itu tadi, mungkin trauma gitu loh ya. Ya tadi dengan alasan Sora sebut, atau ya tadi ada yang ternyata berasal dari keluarga yang mohon maaf mungkin keluarga broken home, sehingga dia ngelihat bahwa oh ternyata komitmen itu orang pada nggak bisa setia ya, padahal udah janji setia pernikahan dan segalanya, tapi ternyata masih bisa perceraian. Jadi takut dia melihat komitmen. Kenapa? Dia mungkin ngelihat keluarganya, orang-orang di sekitar dia gitu ya, pada gagal relationship-nya, teman-teman. Ini ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Bisa saja orang ini merasa mungkin ya, dia itu belum cukup bisa memberi atau menerima dengan pas gitu loh ya. Dan dia ingin memastikan kalau orang itu ternyata memang orang yang pas untuk dia. Artinya ini bisa saja ya, kalau kamu sama dia mungkin ada ketakutan atau isu-isu yang sama gitu ya. Sekarang kita mau coba lihat ya, ketika sebenarnya tidak ada kamu gitu loh ya, dan dalam diamnya dia, apa sih yang sebenarnya dia rasakan, teman-teman ya, dalam saat kalian nggak komunikasi ini, apa yang sebenarnya dia rasain? Oke, teman-teman, yang sebenarnya dia rasakan adalah tetap terkoneksi ya. Apapun yang sebenarnya terjadi dalam hubungan ini, batin dia itu terkoneksi kuat sama kamu, teman-teman. Ada soul connections ya. Karena di sini memang ada yang mungkin dalam hubungan yang formal atau sudah ke arah pernikahan, makanya di sini terikat secara kuat. Oke. Lalu yang berikutnya, orang ini itu ya ternyata masih punya perasaan yang kuat sama kamu, dan ini adalah periode di mana dia berharap bisa terhealing. Kamu bisa terhealing, dia bisa terhealing ya. Artinya ya, orang ini tuh menanggapi situasi kalian itu dengan hati yang dia coba lebih ringan gitu loh ya, supaya tidak terlalu banyak trauma di sana, tidak terlalu banyak kepikiran gitu loh ya. Dalam diamnya sebenarnya orang ini masih punya banyak cinta, banyak rasa sayang untuk kamu. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya masih punya perasaan sama kamu. Jadi dia diem itu bukan nggak sayang, bukan nggak cinta, masih ada. Tapi balik lagi dengan apa yang terjadi tadi di sini yang Sora udah ucapin panjang kali lebar, itulah membuat sikapnya dia diem dan tidak komunikasi sama kamu. Orang ini merindukan bicara sama kamu, merindukan untuk bisa ngobrol lagi sama kamu. Ini sangat mungkin ya, orang ini pun diem dan merenung sekarang karena ada banyak hal yang dia mau pikirin dan dia pertimbangin apa yang mau dia omongin sama kamu gitu loh ya. Oke, tapi ini sangat mungkin ya, orang ini datang juga nanti akan memberikan kabar melalui telepon dulu, pesan tertulis dulu. Dan dalam energi kalian yang saling tidak berkomunikasi walaupun sudah lama ini, ternyata ada energi twin flames, teman-teman. Ada energi keseimbangan, di mana kalian saling tarik-menarik, di mana kalian saling terkoneksi gitu ya. Oke. Orang ini itu memang ada sisi yang mengasihani diri itu ada gitu ya. Jadi orang ini tuh banyak berkaca sama dirinya gitu loh ya. Kalau dia menyadari situasi itu nggak berimbang, teman-teman, tapi koneksi twin flames kalian sangat kuat, itu yang dia rasain dalam diemnya dia.
Oke, orang ini berusaha bersenang-senang sama cari pelarian keluar, hangout sama teman-temannya. Jadi kayak berusaha having fun aja, ya. Berusaha untuk kelihatan baik-baik aja. Secara mindset dia pingin memperbaharui pikirannya dia. Jadi sangat mungkin banget di sini dia berkumpul sama teman-teman yang mungkin dia rasa bisa merubah mindset dia, pikiran dia yang takut sama komitmen, trauma tadi, teman-teman. Tapi di sini ada proses perbaikan, perkembangan, ya. Dan teman-teman, dia itu berusaha untuk menanggapi situasi dan keadaan ini dengan hati yang lebih tenang, ya. Berusaha adaptasi sama perasaan dia ke kamu. Oke, kita coba sekarang lihat apa yang sebenarnya juga mungkin dia koneksi yang dirasain, ya. Yang pertama, teman-teman, ketika kalian berjauhan, dia merasa relationship ini justru lebih masuk mendalam secara energi, membuat kalian saling terkoneksi, ya. Semakin dia merasa jiwa kalian terhubung dan mungkin kalian dipertemukan atas suatu maksud. Oke. Dan sebenarnya berjauhan ini pun dia merasa bersalah. Ya, karena mungkin dia udah PHP-in kamu, karena mungkin ada hal yang dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan, ya teman-teman. Ya. Dan yang dia tahu cuma satu, di dalam diemnya, ya, jiwa dia itu sedang mengirimkan pesan kalau dia harus berkoneksi atau dia harus terhubung sama kamu. Jiwa dia itu ingin adanya persatuan, teman-teman, ya. Walaupun sebenarnya dia bingung, banyak kebingungan di sini. Entah dia itu bingung harus bertindak apa, entah di sini dia bingung harus bagaimana, ya. Tapi perasaan kekaguman dia sama kamu, perasaan itu masih terus ada di sini. Jadi Kak Sora, apa yang mungkin akan terjadi ke depannya di antara kalian? Selain dia akan datang, ya, dan berusaha memberikan kabar sama kamu, teman-teman. Di sini ada periode growth dan transformation. Artinya akan ada pertumbuhan atau transformasi dalam hubungan ini, ya. Hanya hubungan ini pun perlu untuk masih diobservasi. Artinya hubungan ini masih mungkin ada positivity untuk bertumbuh dan berkembang, ya. Artinya bisa banget kamu orang ini kembali dan ada proses transformasi dalam hubungan kalian, tapi memang harus diawasin, diliatin gitu loh, ya. Kenapa? Karena kita ngomongin hasilnya bukan jangka pendek. Kalau kamu tidak sabar gitu ya teman-teman, hasilnya itu hanyalah untuk sebuah jangka pendek gitu. Kalau kamu mau hasil untuk jangka panjang, harus sabar memang di taking care-nya. Ya. Kenapa? Kalau Sora bilang di sini, kamu harus ada satu ketegasan. Oke, bikin aturan main yang jelas gitu loh ya. Jadi jangan langsung wah kangen-kangenan, melepas rindu segala macam. Jadi cuma mikir buat hasil sekarang karena kangen, ya harus dipikirin jangka panjangnya. Ya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti akan ada energi sakit hati lagi, ngerasa dihianatin lagi, ngerasa dipermainin lagi gitu loh ya. Tapi ada nggak niat dia untuk benar-benar ke kamu? Sora lihat di sini teman-teman, dia itu takut, dia akan ngejar kamu. Ya, ngejar kamu karena ada energi keterbutuhan yang sangat kuat. Kalau saran Sora, sebelum buru-buru balikan, ya, anggap aja ini proses pengenalan ulang. Jadi nggak usah langsung buru-buru, ya. Jadi nggak usah sampai baper-baper amat kalaupun dia balik. Lebih kepada, oke, anggap aja ini adalah PDKT ulang di antara kita. Coba kita lihat dulu, coba kita evaluasi lagi, gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru teman-teman, gitu loh ya. Jadi lebih kepada ya anggap aja eksplorasi lagi, ya. Khususnya untuk kalian yang belum menikah ya, anggap aja ini proses PDKT ulang, gitu loh ya. Kenapa gitu loh? Jangan sampai kamu terilusi gitu loh dengan apa yang nggak kelihatan seperti sebenarnya. Lihatlah sebenarnya seperti apa kenyataannya gitu loh ya. Jadi jangan sampai yang sebenarnya seperti apa cuma jadinya hiperbola gitu ya. Berlebihan, ilusi yang sebelumnya belum benar. Ini kayaknya langsung dia balik, langsung gitu ya. Langsung kemana-mana. Nanti jangan kejauhan dulu mainnya kalau bahasa Sora.
ya, bertahap teman-teman. Observasi, lihat gitu ya, supaya kamu tetap jejak, tetap bertumbuh. Ini ada gambar pohon ya. Jadi artinya hubungan ini memang harus diproses dulu ya, supaya kamu jangan ilusi untuk khayalan terlalu jauh dulu gitu loh. Sama, dia juga sama, kalau dia ngomong ini itu ya bilang aja sama dia bahwa kita nggak bisa nih terlalu berilusi kejauhan. Proses aja dulu, pelan-pelan gitu ya. Cari tahu dulu, terus habis itu kita jalanin dulu gitu loh ya. Sambil kita sama-sama lihat gitu loh. Kalau jangka pendek hasilnya gimana, jangka panjang nanti hasilnya gimana ya. Kira-kira kayak gitu. Untuk tetap energinya positif teman-teman, kita butuh memang kadang-kadang di cleansing dan di grounding ya. Dengan energi positif, teman-teman bisa beli batu clear quartz yang piramid ini, bentuknya khusus, sudah Sora jelasin, untuk membawa energi positivity, balancing, melepas energi negatif. Jadi clear quartz itu adalah salah satu batu kristal terbaik untuk proses pembersihan energi negatif. Otomatis ketika dia lebih besar bentuknya, energinya pun akan lebih besar. Dan sudah Sora booster dengan energi ketenangan, kesembuhan batin dan jiwa, ya, dan juga energi supaya tetap grounding. Oke, dan cocok banget untuk kamu yang kerja tuh sering nggak fokus, tidur sering nggak tenang karena stres dan sebagainya ya. Silakan bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot, harganya 200 dan 220.000, beda ukuran, beda harga. Lalu di sini ada perhiasan kupu-kupu ya, 3 macam dari gelang, kalung, dan cincin dengan harga 195.000. Batu rose quartz yang sudah di booster dengan energi healing, ada untuk energi cahaya, ada untuk energi melepaskan trauma negatif, ada yang untuk menarik energi cinta kasih ya. Selagi masih ada, semua produk adalah produk import yang sudah di booster secara khusus. Oke, jadi bukan sembarangan. Oke, termasuk kalau mau personal reading juga sama di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita coba untuk astrologi yang terlihat di sini. Ada Cancer, Virgo, Scorpio, Libra, Aries, Taurus. Oke, dan ada energi dari apa nih? Gemini dan Scorpio lagi. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang ke alphabets. Teman-teman, kalau alphabets ini bisa nama tempat, nama kota, plat nomor kendaraan, nomor rumah gitu ya. Nama tempat kalian ketemu, kota ya, MRO. Ada yang masih menjadi rahasia. M, D, M, ya ampun, M-nya banyak banget. A, F, E, Q, A, X, Q, E, L, dan O. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Ambillah langkah yang bijak sebelum melangkah. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sora tunggu juga belanja dan bookingannya. Dan selalulah berkomentar yang positif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.